Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok kelima yang di sini akan membahas terkait bisnis waralaba. Boleh di next? Sebelumnya, eh, kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri yaitu Azril Fatin Aulia Budimansyah dengan NIM akhir 012, lalu ada Muhammad Rizky Firmansyah dengan NIM terakhir 042, lalu ada Siva Fadila Firly dengan NIM terakhir 017, lalu ada Muhammad Tejo Prasetyo dengan NIM akhir 073, lalu ada Tiar Ibnu Ridho yang NIM akhir 039. Boleh di next? Oke, lalu sebelum kita memulai membahas terkait bisnis waralaba, kita harus mengerti dulu apa aja sih yang bakalan kita bahas. Yang bakalan kita bahas adalah dimulai dari pengertian bisnis waralaba tersebut, lalu ada jenis-jenis bisnis waralaba, lalu ada keuntungan menjalankan bisnis waralaba, serta ada tantangan bisnis waralaba, lalu ada regulasi waralaba. Boleh di next? Oke, untuk yang pertama itu ada pengertian bisnis waralaba. Boleh di next? Nah, waralaba ini tuh apa sih? Waralaba ini tuh adalah sistem bisnis di mana pemilik merek ini memberikan hak pengguna merek dan sistem bisnisnya kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Contohnya kalau misalnya untuk di sekitaran Malang ya, mungkin bisa ditemukan di sisi jalan mungkin seperti ayam geprek Kak Ros, terus bisnis-bisnis UMKM yang mungkin bisa ditemukan di beberapa tempat. Nah, itu tuh bisa termasuk di jenis bisnis waralaba atau franchise. Lalu waralaba ini tuh memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu atau kita bahas dulu terkait apa sih karakteristik dari bisnis waralaba itu sendiri. Nah, karakteristik waralaba itu memiliki sistem yang terstandarisasi, lalu mempunyai merek dagang yang terdaftar, dukungan berkelanjutan, dan pembayaran royalti atau biaya franchise dari franchise kepada franchisor. Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan dan sudah saya jelaskan, kalau misalnya ini tuh bisa apa ya? Secara garis simpelnya itu ya cabang dari bisnis orang lain, dan orang yang menjalankan cabang itu disebut dengan franchise. Lalu ada jenis-jenis waralaba. Nah, jenis-jenis waralaba ini tuh terbagi menjadi waralaba produk, format bisnis, dan konversi. Masing-masing ini memiliki karakteristik dan model operasional yang berbeda dalam penerapannya. Boleh di next? Lalu ada sejarah perkembangan waralaba. Nah, awal mula waralaba ini tuh berawal dari Amerika Serikat pada tahun 1850-an dengan Singer Sewing Machine sebagai pelopor model bisnis, berbagai merek dan sistem operasi. Lalu ada perkembangan di era 1950 hingga 1970. Kita bisa melihat kalau salah satu bisnis yang memiliki franchise atau cabang yang sangat mendunia itu adalah McDonald. Nah, McDonald ini tuh pada era 1950 hingga 1970 ini tuh menjadi tonggak revolusi waralaba modern atau franchise modern. Kenapa? Karena McDonald ini tuh memperkenalkan standarisasi produk dan sistem operasional yang konsisten di berbagai lokasi. Ya meskipun banyak cabangnya ya, hingga sampai ke berbagai negara, tapi McDonald ini tuh mempunyai sistem SOP ataupun sistem yang terstandarisasi dan juga sistem operasional yang sangat teratur gitu. Meskipun ya banyak yang mengaturnya, tetapi tetap ada di satu sistem yang sama. Lalu mulai ke waralaba di Indonesia. Nah, waralaba atau franchise masuk ke Indonesia ini sekitar 1970-an dengan hadirnya KFC dan lain-lain yang mendorong pertumbuhan waralaba lokal dan regulasi khusus di tahun 1990-an. Boleh di next? Lalu ada karakteristik utama dari waralaba itu sendiri. Yang pertama, sistem bisnis yang terstandarisasi. Waralaba memiliki sistem operasional yang sudah terbukti dan terstandarisasi, mencakup prosedur, metode, dan proses bisnis yang konsisten di semua outlet. Nah, maksud dari sistem bisnis yang terstandarisasi itu, jadi saat kita menjalankan waralaba, maka kita sudah diberikan beberapa
sistem-sistem yang mungkin tinggal kita jalani. Kalau misalnya kita menjalankan bisnis waralaba, jadi istilahnya ya kita tinggal menjalankan sistem yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh cabang pusat lah. Lalu ada dukungan berkelanjutan. Franchisor menyediakan pelatihan, bimbingan operasional, dan bantuan pemasaran secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan franchise dalam menjalankan bisnis. Uh, ini tuh terkadang kita bisa melihat kalau misalnya ada beberapa franchise yang di satu cabang itu laku atau di satu kota itu laku, tetapi di kota lain ataupun di cabang lain itu tidak laku ataupun ya mungkin bisa dikatakan bangkrut. Kenapa? Karena ya mungkin dari sistem ataupun SDM yang ada di cabang di satu cabang ini itu tuh tidak memenuhi standarisasi sistem bisnis terstandarisasi yang tadi saya jelaskan. Jadi meskipun kita istilahnya ya tinggal menjalankan si franchise-nya, tapi kita tetap harus memberikan uh, ya seperti pelatihan dan juga pemasaran dan lain-lain itu agar sesuai dengan uh, pusatnya kita lah, gampangnya seperti itu. Lalu ada hak kekayaan intelektual, yaitu franchisor memberikan lisensi penggunaan merek dagang, paten, dan hak cipta kepada franchise sebagai bagian dari perjanjian waralaba. Nah, ini tuh lebih ke mengatur ke franchise-nya itu agar tidak menyalahgunakan hak patennya maupun logo, nama, dan lain-lain agar tidak menjadi saingan lah bagi si pusatnya. Lalu ada biaya waralaba, yang dimana ini itu adalah franchise membayar biaya awal atau franchise fee dan royalti berkelanjutan sebagai kompensasi atas hak menggunakan sistem bisnis dan merek dagang. Boleh di next. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas jenis-jenis bisnis waralaba. Nah, oke, untuk jenis waralaba yang pertama itu ada waralaba produk. Nah, waralaba produk ini apa sih? Waralaba produk ini adalah sistem bisnis di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain untuk menjual produk dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ada juga karakteristik dari waralaba produk, yaitu meliputi merek dagang, standar kualitas, dukungan pemasaran, dan sistem distribusi produk yang konsisten dari franchisor kepada franchise. Nah, contohnya nih ada berbagai merek terkenal kayak McDonald tadi yang sudah disebutkan, kemudian ada KFC dan Coca-Cola yang berhasil mengembangkan sistem waralaba produk secara global. Kemudian keuntungan waralaba produk ini apa sih? Nah, keuntungan waralaba produk ini menawarkan risiko bisnis lebih rendah, brand recognition, pelatihan, dan dukungan operasional bagi franchise yang bergabung. Nah, jenis waralaba yang kedua itu ada waralaba format bisnis. Waralaba format bisnis adalah format bisnis di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dan sistem bisnisnya dengan imbalan tertentu. Ada juga karakteristiknya sama seperti yang sebelumnya. Format bisnis ini meliputi sistem operasional yang terstandarisasi. Kemudian ada dukungan pelatihan juga, penggunaan merek dagang, dan pembayaran royalti yang berkelanjutan. Kemudian ada jenis-jenis waralaba di dalam waralaba format bisnis. Ini yang pertama ada waralaba produk, waralaba format bisnis, waralaba investasi, dan waralaba konversi yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Kemudian jenis waralaba yang terakhir itu ada waralaba distribusi, yaitu sistem waralaba yang berfokus pada pendistribusian produk atau jasa dari franchisor kepada franchise untuk kemudian dijual kepada konsumen akhir. Nah, model bisnis waralaba distribusi ini menjelaskan tentang struktur operasional, pembagian keuntungan, dan alur distribusi produk dalam sistem waralaba distribusi. Kemudian keuntungan waralaba distribusi ini yang pertama efisiensi logistik, kemudian jangkauan pasar yang lebih luas, pengendalian kualitas yang terjaga, dan bisa meningkatkan skala ekonomi bagi franchisor dan franchise.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah keuntungan menjalankan bisnis waralaba. Bisa di next. Nah, oke, yang pertama itu adalah sistem teruji. Poin pertama yaitu bukti keberhasilan bisnis. Sistem waralaba telah terbukti berhasil melalui track record perusahaan dengan pertumbuhan konsisten dan ekspansi ke berbagai lokasi strategis. Poin yang kedua yaitu adalah standar operasional baku. Waralaba menetapkan SOP terstandarisasi yang telah diuji efektivitasnya, memastikan konsistensi kualitas di seluruh outlet. Untuk yang poin ketiga yaitu adalah dukungan manajemen terpadu. Sistem manajemen komprehensif mencakup pelatihan, pengawasan, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan setiap mitra waralaba. Bisa di next. Lalu untuk yang kedua yaitu adalah dukungan pemasaran. Poin yang pertama yaitu adalah strategi pemasaran terpadu. Franchisor menyediakan strategi pemasaran terintegrasi mencakup iklan nasional, media sosial, dan kampanye promosi untuk mendukung pertumbuhan bisnis franchise. Poin kedua yaitu adalah material promosi terstandarisasi. Dukungan berupa brosur, banner, katalog produk, dan materi digital yang konsisten dengan brand identity waralaba untuk memudahkan franchise. Untuk yang poin ketiga yaitu adalah pelatihan pemasaran lokal, yaitu program pelatihan khusus bagi franchise tentang teknik pemasaran lokal, analisis pasar, dan strategi promosi yang efektif di wilayah operasional mereka. Bisa di next. Lalu untuk yang ketiga yaitu adalah resiko dengan lebih kecil. Yang poin pertama yaitu adalah mitigasi resiko bisnis. Waralaba menawarkan risiko lebih kecil karena sistem bisnis sudah teruji dan memiliki prosedur standar yang jelas dalam operasional. Yang kedua yaitu adalah dukungan franchisor. Pemilik waralaba mendapat dukungan penuh dari franchisor berupa pelatihan, sistem manajemen, dan pemecahan masalah yang meminimalkan kegagalan. Yang ketiga yaitu adalah brand terbukti sukses, yaitu menggunakan merek yang telah dikenal dan terbukti sukses di pasar dapat mengurangi risiko kegagalan dibandingkan memulai bisnis dari nol. Contohnya tadi seperti McD atau KFC. Bisa di next. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tantangan bisnis waralaba. Next. Nah, jadi yang pertama tuh ada biaya franchise fee. Nah, jadi franchise fee itu apa sih? Franchise fee itu biaya yang dibayarkan franchise kepada franchisor untuk mendapatkan hak menggunakan merek dan sistem bisnis waralaba. Nah, biaya ini tuh biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti biaya awal, royalty fee, biaya pemasaran, dan juga biaya pelatihan yang wajib diikuti. Selain itu juga ada perhitungan ROI, yaitu analisis untuk melihat apakah investasi franchise yang dikeluarkan layak dan berapa lama modal bisa dikembali. Ini penting agar calon franchise bisa menilai kelayakan bisnis sebelum memulai. Next. Kemudian ada keterbatasan kreativitas. Franchise punya keterbatasan dalam kreativitas karena semua hal sudah diatur oleh franchisor, mulai dari standarisasi format bisnis, kemudian kepatuhan pada SOP yang cukup ketat, sampai batasan pengembangan produk yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan pusat. Akibatnya, ruang inovasi franchise jadi lebih terbatas. Next. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan kepada franchisor. Sudah jelas franchise ini pasti sangat bergantung kepada franchisornya. Pertama dari sisi operasionalnya, karena semua standar layanan dan prosedur mengikuti pusat. Lalu ada ketergantungan merek di mana reputasi brand sangat menentukan keberhasilan franchise. Dan yang terakhir, ketergantungan pasokan karena franchise biasanya wajib membeli bahan atau produk dari pemasok yang ditentukan oleh franchisor itu sendiri. Next. Oke, baik, menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Taijo terkait dengan tantangannya.
bisnis waralaba sendiri tidak bisa didirikan semau kita ataupun sebebas kita, dikarenakan saat ini bisnis waralaba memiliki dasar hukum yang jelas terkait dengan peraturannya. Boleh di next. Nah, dasar hukum sendiri yang menjadi dasaran tentang waralaba itu sendiri merupakan PP nomor 35 yang dimana ada untuk menggantikan PP nomor 42 tahun 2007 terkait dengan hukum waralaba, tetapi dengan aturan yang lebih ketat soal kelayakan dan pendaftarannya. Intinya, sebuah bisnis tidak bisa dijadikan waralaba dengan sembarangan karena pemerintah memiliki syarat-syarat tertentu terkait bisnis tersebut, apakah bisa dijadikan waralaba atau tidak. Beberapa persyaratannya yakni bisnisnya harus terbukti menghasilkan laba setidaknya 3 tahun berturut-turut. Berikutnya, memiliki sistem operasional yang terdokumentasi dengan baik, mudah diprediksi, dan sudah memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual seperti merek dan logo. Dengan standar ini, pemerintah memastikan bahwa franchise yang ditawarkan benar-benar layak dan tidak merugikan calon penerima nantinya. Berikutnya, ada juga kewajiban baik pemberi maupun penerima waralaba atau franchise dan franchise, yang dimana tiap-tiap franchise dan franchise ini wajib memiliki STBW atau surat tanda pendaftaran waralaba, dan prosesnya dilakukan melalui sistem OSS. Selain itu, perjanjian waralaba juga harus sangat jelas, mencakup sistem bisnis, hak dan kewajiban, jangka waktu, kerjasama, sampai mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, mungkin ada beberapa hal yang lupa saya cantumkan juga terkait dengan hal yang ada di PPT. Di Indonesia sendiri, kita tuh diwajibkan menggunakan label waralaba Indonesia sebagai identitas resmi. Dan kalau salah satu pihak melanggar aturan tersebut, ada sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, sampai pencabutan STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi keseluruhan regulasi ini dibuat untuk memastikan bisnis waralaba tersebut berjalan transparan, adil, dan memiliki standar kualitas yang konsisten. Boleh di next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.